Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empianus Eko Putra. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai for bersarang. Pengertian for bersarang itu sendiri adalah sebuah pengulangan yang mana di dalam pengulangan tersebut dapat pengulangan lainnya. Seperti pada modul 64 di sini, yaitu pengulangan for bersarang, mana konsep dari penulisan for bersarang ini seperti ini. Sini ada for pertama dengan kondisi yang pertama, dan for yang kedua dengan kondisi yang kedua, for yang ketiga dengan kondisi yang ketiga. Setelah itu ditampilkan pernyataan yang akan diulang. Nah, dari struktur ini kita bisa melihat di mana bila dilihat dari bentuknya, setiap pengulangan pertama ini akan menyelesaikan pengulangan kedua yang ini, dan pada setiap pengulangan kedua maka program akan menyelesaikan pengulangan ketiga seperti ini. Nah, setelah itu baru ditampilkan pernyataan yang akan diulang. Untuk implementasi dari pengulangan for ini, sekarang kita akan coba mengimplementasikannya seperti ini. Kita akan mencoba menampilkan output seperti pada modul ini. Sekarang langsung saja kita membuatkan programnya. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Pada kesempatan ini saya telah berhasil membuat project dengan nama modul 6 script 1 dan nama filenya modul 6 script 1.cpp. Sini saya menggunakan atau memanfaatkan pre-compiled header, di mana apabila memanfaatkan fungsi tersebut maka library yang pertama include stdaf.h ini akan secara otomatis dideklarasikan, dan begitu juga dengan fungsi utamanya ini. Selanjutnya langsung saja kita membuatkan program implementasi dari for bersarang. Pertama, di sini saya akan mengetikkan komentar terlebih dahulu. Pengulangan for bersarang. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembuatan library yang pertama, include IOStream. Ini merupakan library standar dari C++ yang berfungsi untuk menampilkan perintah input atau output dalam program ini nantinya. Nah, yang kedua kita menambahkan using name std. Ini kita mendeklarasikan semua elemen standar dari library C++. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembuatan for bersarangnya. Pertama, kita buatkan for yang pertama. Sini langsung kita deklarasikan variabelnya di dalamnya. Y sama dengan 1, 10. Sini kita akan menampilkan data seperti pada modul tadi. Sekarang kita buatkan for yang kedua. Ini langsung kita deklarasikan variabelnya k. Ini kita tampilkan dengan menggunakan perintah cout. Menampilkan data dari for bersarang. Nah, di sini kita nambahkan cout sn. Yaitu di sini kita akan menambahkan system pause. Atau sebut juga dengan fungsi jeda. Nah, sistem pause di sini berfungsi
untuk menghentikan program sementara pada saat program ini kita jalankan, sehingga kita bisa melihat hasil dari program kita tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari konsep dari for bersarang ini, di mana for yang pertama ini merupakan for yang berfungsi untuk menentukan banyak barisnya, banyak baris, dan yang kedua menentukan banyak kolom. Nah, sini seperti pada konsep di modul tadi, mana for yang pertama akan menyelesaikan for yang kedua. Sini apabila nilai J-nya sama dengan 1 dan akan dilakukan pengulangan, K-nya sama dengan 1 dan K-nya ini kecil atau sama dengan I. Jadi batas terakhir dari pengulangan yang kedua ini adalah J yang pertama ini. Di sini J-nya sama dengan 1, berarti di sini batas akhirnya adalah 1. Setelah itu ditampilkan nilai ini. Nilai ini misalnya J-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, dan K ini K kecil sama dengan I. Berarti ini akan diulang selama batas akhirnya ini belum terpenuhi. Setelah terpenuhi maka dia akan berhenti seperti di sini. K di sini dikalikan dengan J, mana K misalnya 1 dikali dengan J 1 berarti hasilnya 1, dan begitu. Dan misalnya di sini J-nya 2, otomatis di sini batas akhirnya ini adalah 2, mana sini akan melakukan proses K-nya sama dengan 1, otomatis 1 dikali 2 maka ditampilkan hasilnya. Setelah itu 1 itu masih kecil daripada 2, maka dilakukan pengulangan selanjutnya. 2 kecil atau sama dengan 2, berarti dia tetap melakukan pengulangan. Dan proses di sini 2 dikalikan dengan J yang kedua, maka akan ditampilkan hasilnya. Di sini ada kutip 1 ini berfungsi untuk memberikan spasi di dalam program nantinya. Dan di sini ada perintah /n, di sini berfungsi untuk berpindah kepada baris selanjutnya. Apabila di dalam diagram eksekusi program ini, apabila for yang pertama dengan kolom yang pertama J-nya sama dengan 1 dan dilakukan pengulangan ini telah selesai, maka akan berpindah pada baris selanjutnya. Setelah itu dilakukan pengulangan yang kedua. Setelah itu diproses perintah ini, setelah selesai berpindah pada baris ketiga, dan begitu selanjutnya sampai batas terakhir ini terpenuhi. Nah, setelah ini kita coba running program kita dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Nah, inilah hasil dari running program kita tadi, di mana di sini ada angka 1, ini adalah baris pertama kolom pertama, dan baris kedua kolom pertama, dan baris kedua kolom kedua. Seperti pada modul tadi kita bisa melihat ini, kita tadi akan menampilkan tampilan seperti ini. Kita akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Nah, inilah hasil dari running program kita. Sini ada barisnya 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kolomnya juga 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan for bersarang di dalam C++. Mungkin hanya sekian dari saya mengenai implementasi dari for bersarang. Terakhir saya ucapkan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.